Saudaraku, selamat malam. Bang, terkait Paula yang sudah terbukti oleh pengadilan, hakim memutuskan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak B itu terbukti ya. Salah satunya perselingkuhan, Bang. Emang nggak boleh ngomong Mbak Im ya? Takut ya? Nggak boleh kok, Oh, nggak apa-apa, baik. Oke, Nggak Bang. apa-apa, baik. Sebut aja baik. lah orang bang udah di pengadilan. Iya, Hah? Putus. Baim itu terbukti, Bang. Dimulai dari perselingkuhan, Bang. Abang membacanya perselingkuhan Paula dan Baim itu sebenarnya seperti apa sih, Bang, melalui kartu itu, Bang? Apakah emang ada atau tidak? Kalau yang saya kemarin itu baca, karena saya sudah ya, ini jadi nanti kalau yang pertanyaan yang memang belum pernah saya baca, saya akan gunakan kartu. Saya melihat bahwa perselingkuhan itu tidak ada. Tapi saya sudah katakan juga bahwa Baim itu yakin 1000 juta% kalau ada. Paula yakin tidak ada karena dia yang dituduh melakukan dan dia, ya kalau yang kita dengar dari pemaparan Paula di konten Mas Deddy Corbuzier itu dalam sebuah kamar dengan jarak tertentu dan pintu yang nggak terkunci atau terbuka di mana anak dan pembantunya itu keluar masuk. Bahkan dia mengatakan juga kalau ini adalah sahabat Baim selama 25 tahun, juga istrinya yang sampai sekarang pun itu hubungannya juga baik. Dan ditambahkan lagi, dia bilang bahwa dia berani mempertanggungjawabkan hingga ke akhirat kalau dia tidak berselingkuh. Jadi ini sebenarnya sesuai dengan apa yang saya lihat. Tetapi kembali di sini, keyakinan, sesuatu yang sifatnya sumpah atau apapun, itu mungkin nggak berlaku di mata hukum. Dan di mata hukum di Indonesia, jika ternyata ada bukti seseorang masuk ke kamar, di mana ya seseorang yang bukan muhrim masuk ke kamar, terus kemudian ini diperkarakan di pengadilan, ya ini tentu saja apa yang dipersidangkan mengikuti bukti yang memang ada. Dan kalaupun memang ternyata diputus seperti itu, ya kita tidak bisa keluar atau menyimpang dari kondisi bahwa Indonesia adalah negara hukum. Jadi apa yang terlihat itu yang sebenarnya diadili di sini. Tapi apa yang ada di hatinya, kalau saya kira perselingkuhan itu tidak ada. Tapi Bang, kalau menurut kartu itu, Bang, apakah benar, Bang, N ini tuh selalu yang jadi penengah kalau ada konflik di antara Baim dan Em, kita nggak bisa ngomong seperti apa karena itu sesuatu yang kata sifat itu kan ada ukurannya ya. Kalau dibilang akrab nggak bisa kita meterin gitu, harus ada sebuah angka yang mematrikulasi hal itu tadi. Tapi saya memang melihat bahwa saat Paula mengatakan ini sudah puluhan tahun kenal, itu benar adanya. Dan jika memang menengahi, saya sih merasa bahwa sepertinya Paula ini nggak cuman ke orang itu, tapi nanya juga ke banyak orang. Jadi sebenarnya apa yang diobrolkan ini memang seperti apa yang diakui oleh Paula. mungkin kalau dilihat kartu itu kemarahan Baim sekarang kepada sosok N ini, Niko ini seperti apa sih? Saya kira sih di sini kita kan sebenarnya cukup tahu bahwa Baim ini orangnya memang lebih temperamental dibandingkan orang-orang kebanyakan. Dan apa yang terjadi sepertinya memang sebuah tumpukan dari banyak hal yang memang sudah terjadi sebelumnya. Dalam artian kekesalan Baim ini atau apa yang terjadi dalam pernikahannya sepertinya dugaannya dari kartu ini adalah sebuah hal yang memang terulang lagi. Dan Paula juga mengatakan bahwa dia nggak ngerti kenapa kok Baim ini selalu marah-marah kepada dirinya ini tadi. Jadi makanya saya kemarin sampaikan bahwa sepertinya Baim ini memang tujuannya adalah ya ingin berpisah dari Paula. Dan kemarin juga saya sampaikan bahwa nggak ada tujuan yang lainnya. Misalkan kan ada nih pria karena dekat dengan wanita lain terus istrinya ini diceraikan. Saya pikir enggak. Jadi kalau yang saya lihat ini ada kesalahpahaman antara kedua orang ini tadi. Bahwa Baim merasa bahwa ya dia udah nggak cocok lagi. Dengan kejadian ini sepertinya ini dijadikan sebuah hal yang akan bisa membuat mereka ini ya akhirnya berpisah. Nah Paula sebenarnya masih sangat menyayangi. Tapi dia terpaksa akhirnya mengikuti, ini dikonfirmasi di kontennya di Close the Door ya, bahwa yang terjadi kemudian adalah ya Paula ini mengikuti apapun yang akhirnya di apa namanya bukan di apa Bangun. bukan Ntar. Em, ke pengadilan itu apa tadi di Baim ke pengadilan itu apa di Gugat.
Ya, apa yang digugatkan oleh Baim, dan terus kemudian selama kemarin sepertinya Paula ini memang mengikuti alurnya. Sampai akhirnya dia sepertinya kaget karena kok ada sebuah, yaitu tadi, em, hal-hal yang merupakan detail persidangan ini dibuka. Yang mana di awal dikatakan bahwa kesepakatannya adalah ikort atau persidangan yang tertutup. Dan alasannya sebenarnya kita pahami karena dari awal pun saya juga sebenarnya sangat-sangat menyarankan bahwa ini semua itu ada di balik pintu atau dilakukan dengan senyap. Tapi sangat disayangkan, saya pun juga kaget saat putusan itu keluar, ada kalimat istri durhaka yang iya, kalau boleh saya katakan, buat saya. Dan ya saya menduga ini adalah sebuah hal yang sangat bisa dikategorikan sebagai ya pembunuhan karakter. Tapi bang juga menurut ini untuk menurut kartu itu sebagai juga untuk mendukung berita di luar sana, bahwa apa benar ada unsur lain yang bikin Mbak Imong itu minta cerai bang selain perselingkuhan? Saya kira sih sebenarnya mungkin ketidakcocokan itu sudah ada dari jauh hari ya. Dan itu mungkin sudah dicoba untuk disatukan. Dan ini sebenarnya adalah satu hal yang ya wajar dalam sebuah pernikahan. Tapi rupanya hal yang ini itu membuat ya sepertinya memantik apa yang dirasakan oleh Baim kemarin itu sampai akhirnya terjadi apa yang kita lihat. Nah, apakah ada hal yang lain? Saya pikir ya hal yang lain mungkin lebih kepada ya nggak cocoknya mereka setelah mereka akhirnya menjalani kehidupan pernikahan, apalagi ditambah dengan 2 anak dan apa yang mereka sekarang kerjakan bersama-sama. Jadi kalau saya pikir sih memang ada sebuah hal yang akhirnya baru disadari oleh mereka berdua. Kalau ada ketidakcocokan yang mereka itu ya hadapi, ini layak dalam banyak pernikahan, tapi mereka tidak berhasil menavigasi itu sampai akhirnya terjadi ya beberapa pertengkaran yang memuncak dalam ya hal yang sekarang ini dituduhkan. Yang sepertinya kalau dilihat dari Paula menceritakan, ini dia nggak habis pikir kenapa kok hal ini yang dituduhkan. Kalau lihat dari raut wajahnya si Paula sendiri yang merasa tertekan gak sih Bang Darto? Dalam arti ketika dia sampai detik hari ini mungkin kepikiran anak, kepikiran dia dijudge, dia ngerasa dijelekkan seluruh Indonesia, jadi menjadi jelek di mata orang-orang seluruh Saya tuh Indonesia. melihat Paula itu seperti seseorang yang dia tuh sabar. Dia juga nggak terlihat menahan amarah. Dia bahkan kalau mungkin dilihat, mungkin pakar micro express yang akan bisa lebih menilai, dia terlihat seperti puzzled. Puzzled itu kayak bingung. Ini kenapa kok kejadiannya seperti ini? Bahkan sampai di detik-detik sekarang pun saya sih melihat bahwa Paula sebenarnya masih ingin kembali dan melanjutkan pernikahannya. Dan saya melihat ini semua pasti demi anak-anaknya. Dia belum sampai di tahap marah dan berusaha untuk melakukan sebuah serangan balik. Tapi kondisi kemarin itu sepertinya membuat bukan Paula, tapi orang-orang di sekitarnya yang mendukung Paula ini nggak terima. Sehingga akhirnya mendorong Paula untuk melaporkan ke Komisi Yudisial karena ditakutkan, dikhawatirkan kalimat istri durhaka ini akan merusak karakternya dia terutama di depan anaknya saat nanti mereka akan tumbuh. Dan melihat dari sisi seorang pria, melihat ibu yang melahirkan dan membesarkan mereka ini dilabeli seperti itu. Dan saya pikir juga ya Paula mungkin nggak habis pikir juga kenapa kok akhirnya hal seperti ini terjadi. Dan ya dia nggak mengira kalau Baim itu seperti itu gitu. Sampai akhirnya ya kalau saya pikir seharusnya ini bisa dihalangi ya sampai itu nggak disebutkan ya. Karena saya juga nggak mengerti secara hukum apakah itu boleh atau tidak. Tapi ya sangat disayangkan itu semua akhirnya dibuka ke media. Kalau untuk kabarnya kan Paula juga pengen naik banding gitu dengan semua tuduhan-tuduhan itu gitu, ingin dia ada niatan untuk mengkelirkan semua tuduhan itu. Dari maksudnya lihat ini tuh jalan yang udah tepat belum sih buat? Secara keuangan sih nggak tepat ya. Kecuali Paula ini dibantu oleh seseorang atau memiliki lawyer yang memang apa ya, dia sangat piawai tapi dia tidak mengharuskan Paula ini membayar secara profesional. Karena yang saya lihat nanti, kecuali Baim ini berubah hati, saya kok melihat bahwa ya
Mbak Im akan melakukan segala cara untuk melawan dan mempertahankan anak-anaknya ini tadi. Dan ini bukan pertarungan yang akan seimbang. Jadi kalau saya melihat ini akan jadi satu hal yang rumit, terutama saat jika Paula nanti berusaha untuk banding, itu artinya ratusan juta akan keluar di kedepan hari. Tapi kalau saya ditanya mendukung atau tidak, kalau punya uang, saya akan lakukan. Saya akan mendorong Paula untuk melakukan itu. Bang, ini agak melenceng sedikit bang. Kalau untuk kan kemarin sempat Paula itu menghubungi Hotman, tapi Bang Hotman sepertinya itu nggak menolak atau tidak bersedia jadi pengacara itu. Kalau menurut Ratu itu apa sih bang alasannya bang? Saya kira sebenarnya alasan semua orang di sini itu, maksud saya adalah semua orang sebenarnya tahu alasannya itu apa. Mungkin ya karena Bang Hotman berteman dengan keduanya. Dan mungkin juga saya nggak tahu, tapi apakah Bang Hotman memang sering menangani perceraian rumah tangga. Jadi kalau saya pikir sih, mungkin terlalu besar resiko untuk Bang Hotman untuk ikutan di sini dibandingkan kalau ternyata dia memang akan hadir di sini. Tapi saya ingin memberitahukan bahwa kalau netizen di sini itu mendorong dan netizen ini meminta Bang Hotman, saya pikir dia adalah seorang lawyer yang memang digerakkan oleh dan terkenal karena keviralan satu berita atau apapun yang memang dilakukan. Jadi silahkan kalau ingin membuat Bang Hotman di sini itu akan mau melakukannya, ini hanya bisa dilakukan oleh netizen, bukan oleh Paula. Terus kayak gitu bang, Saya dugaannya begitu ya, Bang Hotman itu. sakit soal sakit serius itu Ada yang dituduhkan bahwa HIV dan sebagainya. Kalau saya pikir sakit serius kan nggak cuma HIV kan ada banyak yang lain. Autoimun sekarang ini kan banyak ya, atau lupus ya, atau apapun itu yang saya pikir alergi juga masuk ke satu penyakit yang nggak bisa sembuh. Jadi kita nggak boleh langsung melakukan sebuah penilaian tertentu, tapi ya di era media sosial kita nggak bisa menghalangi. Cuman saya kok merasa bukan ke arah sana. apa sih bang yang sampai akhirnya membuat Mbak Im itu terlalu kekeh untuk bercerai sampai akhirnya dia ngerasa lo tuh udah nggak pantas jadi istri gue. Saya pikir harus datang ke psikolog ya, karena memang ada beberapa orang yang memang memiliki sebuah ya, keras hati yang seperti yaitu tadi. Seseorang yang memang memiliki sebuah apa ya, kalau kita bilang itu keteguhan sikap yang memang kalau sudah A, dia akan A. Walaupun sebenarnya mungkin dia akan tahu bahwa kejadiannya mungkin nggak A seperti itu. Jadi kalau saya pikir ini sudah di luar apapun yang kita sekarang ini bisa bayangkan. Tapi memang dalam hal ini sepertinya memang yang laki-laki, Mbak Im ini udah nggak ingin melanjutkan rumah tangganya. Dan ya inginnya ya mereka ini berpisah. Saya pun kemarin sempat untuk melihat apakah mereka ini masih memiliki jodoh. Sebenarnya mereka masih memiliki jodoh. Kalaupun ternyata nanti mereka akan ketemu lagi, mereka akan masih bisa bersama sampai akhir hayat. Tapi ya itu tadi, perlu perubahan sikapnya ini dari si Mbak Imnya. lebih ke Baim berarti ya bang semuanya ya. Kayak netizen yang, oh ini Mbak Im ya. Kalau saya kira dari awal ini memang Mbak Im yang memang memiliki apa ya, menginisiasi ini gitu. Dan ya, kalaupun ternyata nanti mereka akan bersama, saya pikir ya harus mungkin kita akan melihat versi Mbak Im Wong yang lain. Tapi memang harus melalui perceraian ini. Kan dia udah nggak bersama udah lama kan ya bang. Pasti di selama itu pasti ada yang misalnya orang luar pengen mendekati Baim, cewek-cewek gitu. Maksudnya apakah ada Baim sekarang deket sama cewek lain? Saya pikir nggak ada ya. Kalaupun ada tuh sifatnya masih kayak teman. Dan ya kita tahu sebenarnya Mbak Im Wong dari dulu tuh kan bukan tipikal laki-laki yang kita lihat tuh bergonta-ganti pasangan gitu. Kita tahu dengan Paula terus kemudian menikah. Mbak Im ini tipikal orang yang pekerja keras dan dia mungkin sekarang fokus kepada karir barunya sebagai seorang sutradara dan produser film. Tapi saya kemarin sempat melihat kira-kira akan kepada siapa Mbak Im ini akan melabuhkan hatinya kalau ternyata nggak melanjutkan lagi. Saya sih melihat bahwa Mbak Im akan menikah sepertinya dengan seorang pemain film atau aktris. Kapan itu bang kira-kira? Dugaannya. Ya jangan di sini dong, ini kan kasusnya bahas ini loh nanti itu. Tapi kalau yang lain. Paula sendiri gimana bang?
lewat kartu itu, apakah ada dia lagi dekat sama cowok lain? Nanti bang ada ya? Sepertinya kalau Paula, kalau ternyata nanti nggak kembali bersama Baim, karena ya kasus ini, Paula ini akan memiliki nasib yang hampir sama seperti Iris Bella. Ketemu dengan seseorang yang jauh lebih sabar, jauh lebih dewasa, dengan sebuah potensi finansial yang juga nggak kalah, dan sepertinya pengusaha. Dia pasti nggak akan dengan seorang pesohor lagi. Jadi kayaknya nanti akan mirip dengan Iris Bella ini. Ketemu karena dijodohin oleh teman-teman hijrahnya ini, terus kemudian mereka akan, ya seperti itulah. Nah, kalau dilihat karakternya Baim itu memang yang maksudnya dia kan kayak nggak ada ampun gitu, tidak ada kata maaf gitu. Dan dia sempat mengutarakan istri durhaka itu karena salah satu Paula itu berangkat umroh, dibilang jangan berangkat gitu, tapi Paula tetap berangkat gitu karena memang sesuatu hal yang memang harus dia jalankan di momen umroh itu bersama orang-orang. Sendiri kita memang melihat seorang yang dikaitkan dengan durhaka itu, apakah dengan nggak boleh berangkat terus tiba-tiba langsung dijudge durhaka? Ya kalau menurut hukum agama ya memang durhaka ya, seperti itu. Tapi apakah aib tersebut harus diberitakan ke seluruh dunia? Nah itu poinnya sebenarnya. Bukan tentang apa yang dilakukan oleh seseorang. Dan kalau menurut saya pelabelan atau sebuah hal yang kita sematkan kepada seseorang, durhaka, dia ini durjana atau apapun, saya pikir itu adalah satu hal yang harus dilakukan lebih dari 1 atau 2 kali, benar nggak sih? Dia berulang kali dikasih tahu dia ini nggak nurut, nah kita langsung baru kasih nih. Dasar anak nggak tahu diuntung seperti itu atau apapun itu. Kalau baru cuman sekali, saya pikir apakah itu durhaka? Dan kembali lagi seperti yang disampaikan, dan ini saya sebenarnya nggak mau mengangkat ini karena ini adalah sesuatu yang ya ranahnya mungkin akan berbeda lagi. Seperti ditanya di podcast Densu ataupun Close the Door kan ditanya apakah ada KDRT. Yang artinya apapun yang terjadi dalam rumah tangga itu resiprokal, sebab akibat. Bukan seseorang terus dia akan begitu. Nah jadi kita harus bertanya-tanya kenapa akhirnya jadi begitu gitu. Ini kan satu hal yang harus kita tanyakan. Kita nggak bisa memotong sebuah film yang panjangnya itu berapa tahun mereka menikah? 5 tahun? 6 tahun? Terus kemudian kita melihat cuman di titik di mana dia berangkat umroh, nggak boleh terus. Ini kan satu hal yang kita juga harus pertanyakan. Kenapa? Bahkan mungkin akan bisa ditanyakan, kenapa kok berangkat umroh nggak boleh? Itu kan sesuatu yang baik gitu. Apakah harus didampingi suami atau enggak? Nah ini hal-hal yang sayangnya karena mereka ini adalah seorang pesohor, maka kita itu pasti akan mendebatkan sesuatu yang sifatnya kontekstual tapi berdasarkan waktu yang sangat sempit. Ini kan juga ada kesebar voice-nya si Bapak ini kepada Paula gitu kan, yang kayak tadi larangan nggak berumroh, kenapa berangkat umroh, terus marahin Paula ketika adanya pertemuan mereka di kamar yang tapi kamarnya itu kebuka gitu, anak dan ART-nya bisa balik. Ini sampai akhirnya keluar ini ya rekaman seperti itu, apakah ini keegoisan Baim untuk biar ini tuh juga salah satu mempermalukan istrinya gitu? Oke. Ada banyak hal di sini. Kalau tujuannya mempermalukan, kita nggak bisa langsung ngomong seperti itu. Oke. Apa tujuannya kita nggak pernah tahu, tapi dugaannya kan kita tahu bahwa ya Baim ini kalau saya nggak salah dengar itu dia ini kan pernah dituduh NPD, narcissistic itu personality disorder. Terus sampai dia konon katanya ini sampai pergi ke luar negeri untuk membuktikan kalau dia ini nggak NPD seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih ada memang beberapa orang, tapi saya nggak tahu Baim ya. Ada beberapa orang yang memang dia ini reaktif sekali. Misalkan Mbak gitu bilang, dasar kalau lo mah pelit, terus tiba-tiba besoknya bikin video ngasih duit ke orang-orang seperti itu. Nah ada memang orang yang seperti itu. Saya nggak tahu apa Baim salah satunya, tapi saya pikir dan kita kan nggak tahu itu dari Baim atau bukan kan. Tapi sesuatu yang sifatnya pribadi terus kemudian disebarkan itu saya pikir tetap nggak elok juga. Jadi ya ini hanya akan memperkeruh suasana dan menimbulkan
sebuah apa ya, tuduhan yang terus kemudian akan menjadi buruk di kemudian hari. Dan bottom line dari semua ini adalah apapun yang diputuskan pengadilan, mau Baim itu mencoba untuk membuktikan banyak hal. Sepertinya 99,9% wanita di seluruh Indonesia ini percaya kalau si Paula itu nggak selingkuh. Jadi sepertinya ini adalah sesuatu yang akan sangat paradoks dan ya ironi. Tapi dari kacamata Bang Darto sendiri dengan arti ini memang tidak ada perselingkuhan ya? Saya nggak melihat ada perselingkuhan. Dan kalau kita lihat saat Paula menceritakan itu, dia menceritakan dengan lancar dan dia berusaha untuk menahan dirinya untuk nggak ikut sedih. Bukan marah, atau orang kalau melakukan pasti dia akan menyembunyikan, marah untuk menyembunyikan atau melakukan apapun. Tapi ya kembali di sini, sebenarnya bukan permasalahan itu. Permasalahannya adalah dari sisi hukum, yang diperkarakan adalah di kamar berdua itu tadi, dan pergi dan sebagainya. Yang mana ya, itu kalau dalam mungkin hukum pernikahan itu dianggap sudah melanggar atau ya nggak patuh pada suaminya. Dan secara hukum ya itu memang akhirnya mungkin saja ya bisa diceraikan. Dan bisa dilabelkan istri yang durhaka itu tadi. Tapi ya kembali di sini, bahwa apa penyebabnya? Saya pikir ya karena ketidakcocokan dan sifat di antara mereka berdua yang akhirnya membuat hal ini terjadi. Yang sangat disayangkan, karena seharusnya ini terjadi dalam kondisi yang itu tadi, senyap. Dan melihat jika ternyata nanti semua hal ini ternyata adalah sebuah, ya saya sudah katakan bahwa Baim ini sebenarnya melakukan segala cara agar ini bisa berpisah. Ya saya pikir malah sebenarnya kalau saya pribadi ditanya di sini, malah hanya akan menguatkan, makanya tadi saya bilang paradoks, menguatkan bahwa anak-anak ini memang seharusnya bareng sama ibunya. Karena ya saya nggak kepikir kalau ternyata kedua anak ini akhirnya bersama dengan seseorang yang memiliki temperamental yang sangat ya kuat seperti itu. Tapi bisa jadi saya salah. Ini hanyalah sebuah kalau kita bilang itu penglihatan dari apa yang terjadi. Dan ya kita nggak boleh segera menyimpulkan. Dan kita sebenarnya sangat menunggu Baim. Ya akhirnya ya kalau pengadilan kan tertutup kan. Mungkin Baim harus datang ke Deddy Corbuzier atau Denny Sumargo.